Halo guys, bertemu kembali dengan Obi Morales Channel. Oke guys, kali ini Obi bawakan lagi ke orang video yang begitu berinformasi. So, video kita datangnya daripada Sukayu Channel. So, macam biasa guys, jangan lupa kita subscribe dulu admin kita Sukayu Channel. Tekan tombol lonceng juga, lepas tu like dan share guys. Semoga admin kita lagi semangat untuk buat video-video baru. So, dia kata tajuk dia guys, 5 perbezaan sekolah di Indonesia dan Malaysia. So seperti itu guys. Dia kata difference between Indonesia and Malaysia school. So seperti itu video dia. So mesti menarik guys video dia ni. Melalui sini kita boleh tahu perbezaan dia kan. Okay. Macam Om Bin tak tahu macam mana sistem persekolahan di Indonesia. Okay. Dan nanti Om Bin ceritalah pada korang mungkin untuk pengalaman Om Bin bersekolah seperti apa. Okay, so tanpa berbasa-basi kita langsung saja tengok video dia seperti apa. Okay, so 1, 2, 3, play. Okay, kita kuatkan dulu. Sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Oke. Tapi ini menurut pengalaman saya ya, karena saya pernah mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia, jadi saya ingin berbagi. Oh, jadi maknanya admin kita ni guys, dia mungkin cikgu kot. Sebab dia kata dia pernah mengajar di Indonesia dan juga pernah mengajar di Malaysia. Wow, hebat admin kita. Okey, teruskan. Yang sedikit cerita mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, sebelumnya biasanya kan ada teman saya yang menemani, tapi kebetulan di video kali ini tidak ditemani karena memang ini adalah cerita saya dan hanya saya saja yang akan menceritakan pengalaman saya ini. Sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, untuk kalian yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia yang mau memberikan hadiah untuk teman, sahabat, ataupun kolega, ataupun siapalah, kostum, oh dia ada menjual lah. Kalian bisa cek Octosel Indonesia, ini Instagram yang di Indonesia, kalau ini Instagram yang di Malaysia. Nah, untuk kalian yang ada di Indonesia, kalian bisa pesan di sini. Kalau kalian ada di Malaysia, kalian bisa order ke sini. Ada juga Shopee-nya ya, silahkan klik link yang ada di masing-masing akun Instagram ini. Oke, yang pertama, masuk sekolah. Kalau di Indonesia, masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu, mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, ini pengalaman saya, dan kebetulan saya itu mengajar di Johor Bahru. Jadi memang kalau di Johor Bahru, hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan tentunya untuk upacara bendera juga kalau di Indonesia itu hari Senin di awal masuk sekolah, dan di Malaysia karena mulainya itu hari Ahad atau hari Minggu, jadi otomatis upacaranya pun ada di hari Minggu gitu. Oh, oke. Dia kata guys, kalau persekolahan, maknanya di Indonesia itu dia bermula hari Isnin hingga Sabtu. Oke, so maknanya di Indonesia guys, dia berapa hari sekolah guys? Maknanya Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. 6 hari guys sekolah. Kalau di Malaysia itu guys, dia 5 hari je sekolah. Tapi dia ikut negeri lah. Kalau macam Om Bin ni di Johor, betul lah admin kita kata dia kan mengajar di Johor. Jadi di Johor itu dia akan bermula mula sekolahnya itu pada hari, ataupun kantor-kantor kerajaannya akan bekerja, atau ialah maknanya samalah sekolah dia hari Jumaat, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Maknanya Jumaat, Sabtu itu dia bercuti. Maknanya macam tu guys. Tapi kalau di negeri lain, okey sekejap. Kalau di Malaysia itu yang bersekolah pada hari Ahad, biasanya negeri Johor, kalau tak silap Om Bin, Kelantan, Terengganu. Kalau Om Bin tak silap lah, maknanya dia akan bersekolah pada hari Ahad. Sebab hari Jumaat itu kira public holiday pada
pada mereka lah, maknanya Johor, Kelantan, Terengganu, seperti itu guys. Hari Jumaat itu kira hari public holiday, dia digantikan dengan hari Ahad. Tapi tak semestinya, tapi itu untuk yang kira macam sekolah dengan banyak pekerja-pekerja kerajaan. Tapi untuk yang contohnya kita bekerja di swasta, biasanya hari Ahad tu pun kira kalau macam hari pekerja swasta, hari Ahad itu dikira sebagai public holiday dia orang lah, kira lembur, OT, overtime gitu kalau kita bekerja. So seperti itu, maknanya untuk kerajaan mungkin dia bekerja pada hari Ahad, tapi untuk swasta rasanya tak, maknanya waktu cuti lah mereka. Seperti itu kok. Nanti korang boleh, kalau korang yang daripada Malaysia, nanti korang boleh komen lah guys. Ombin itu tak tahu sangat tapi Ombin tahu seperti itulah. Tapi kalau di Sabah ataupun mungkin di Kuala Lumpur ataupun negeri-negeri lain di Malaysia, dia macam seperti di Indonesia lah guys. Dia macam hari Isnin sekolah, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, gitu. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, 5 hari sekolah, dan Sabtu, Ahad itu cuti. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu, admin kita kata hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, 6 hari guys bersekolah. Okey, betul tak guys? Nanti korang boleh komen lah kat bawah, sebab Abi tak tahu. Okey, ini cerita admin kita, sebab dia kata pengalaman dia kan. Okey, teruskan. Tapi memang tidak semua sekolah di Malaysia itu mulai di hari Ahad ya, karena Ya, di betul, Kuala guys. Lumpur itu sama juga, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu minggunya itu libur. Dan kebetulan like I told you before that this is my experience. Jadi selama saya mengajar waktu itu, hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Oke, lanjut yang kedua, tempat duduk. Kalau di Indonesia, Tempat dari duduk. SD sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbaris gitu ya, berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat Upin Ipin? Cara duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu, grouping gitu, tidak berbanjar seperti di Indonesia gitu. Tapi memang ada juga beberapa, tapi waktu saya mengajar di setiap kelas itu memang tempat duduknya itu grouping gitu. Sama kalau misalkan di Indonesia itu ketika ada kerja kelompok, mejanya itu baru diubah menjadi dua atau berapa lah gitu untuk Oh, maknanya ini pengalaman dia lah, maknanya pengalaman admin kita. Tapi sebenarnya guys, kalau Ombin dulu pun sama, dia macam kayak Indonesia juga, dia berbaris gitu kan. Untuk yang grouping tu masa Ombin tak pernah Ombin tak pernah lalui. Tapi ada juga Ombin pernah nampak lah tempat macam itu, maknanya ikutlah mungkin sekolah dia. Tapi untuk yang pengalaman Ombin sebenarnya tak sama je guys, dia macam kayak Indonesia gitu. Tapi ini mungkin pengalaman admin kita di sekolah yang beliau mengajarkan, maknanya ikut sekolah lah seperti itu. Untuk memudahkan para siswa. Betul juga guys, dengan teman-teman kalau yang bergrup lain, macam itu kan, seperti itu. Nah, kalau di Malaysia jadi itu senang memang, berbincang. khususnya di Johor Bahru, di tempat saya mengajar waktu itu, dari awal sampai akhir itu memang tempat duduknya itu grouping gitu. Banyak Selanjutnya tempat. yang ketiga, perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Kali ini saya akan membahas mengenai jenjang pendidikannya. Saya mengajar Apa di tuh jenjang jenjang pendidikan pendidikan? junior high school dan juga senior high school, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP atau sekolah menengah pertama untuk junior high school, dan ini SMP. 3 tahun. Kemudian setelah SMP kita akan sekolah ke SMA, sekolah menengah akhir atau senior high school. Ini juga 3 tahun. Jadi totalnya 6 tahun belajar untuk SMP dan juga SMA. Nah, kalau di Malaysia itu sekolahnya itu satu. Kalau di Indonesia kan SMP, SMA itu 2 sekolah yang berbeda ya. 3 tahun jadi 6 tahun. Nah, kalau di Malaysia itu Jadi maknanya SMP dengan SMA dia lain guys, lain sekolah. Okey. Kalau di Malaysia itu sama je guys. Okey, wow, bagus juga guys perkongsian admin kita. Jadi masuknya itu ke SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan gitu, dan itu langsung 5 tahun. Setelah itu udah selesai sekolahnya gitu. Yang keempat, perbedaan yang keempat masih related to this discussion,
Jadi saya akan membahas mengenai cara penyebutan kelas untuk junior high school dan juga senior high school di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, karena di Indonesia itu ada 2 sekolah untuk junior high school dan juga senior high school, itu kan. Jadi SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Biasanya memang sering juga disebut kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kemudian lanjut lagi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, gitu kan. Nah, tapi ada juga untuk lebih spesifik lagi, kalau misalkan kita tanya nih, anak itu kelas berapa? Kelas 1 SMP atau SMA, gitu kan. Nah, kalau untuk lebih spesifiknya, kita juga biasa menyebutnya kelas 7, 8, 9, otomatis SMP. Kemudian kelas 10, 11, 12, otomatis SMA, gitu ya. Nah, kalau di Malaysia, itu beda penyebutannya. Jadi mereka menyebutnya itu Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Oke. Jadi kalau di Indonesia berarti kelas 1 SMP atau kelas 7 berarti di mereka itu Form 1. Form 1 tingkatan Kalau 1. di kita kelas 2 SMP atau kelas 8 berarti di mereka Form 2. Kalau misalkan kelas 3 SMP atau kelas 9 berarti di Malaysia itu Form 3. Form 3 Begitu tingkatan sebenarnya. 3 Kelas guys. 1 SMA atau kelas berapa tuh? Kelas 11 berarti di sana itu Form 4. Kalau misalkan kelas 2 SMA atau kelas 11 berarti di Malaysia itu sebutannya Form 5. Kalau di Indonesia kelas 3 SMA atau kelas 12 ya di Malaysia ada gitu, karena memang mereka 5 tahun, di kita 6 tahun begitu. Yang terakhir saya akan membahas mengenai penyebutan seorang guru oleh muridnya ataupun ya yang lainnya juga lah gitu. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita panggil Bu atau Pak, Pak Guru misalkan Bu Guru, Pak Guru. Bu Evi misalkan, Pak Ahmad misalkan, seperti itu ya. Nah, kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebutnya Cikgu. Cikgu. Cikgu Sarah misalkan, Cikgu Ali, seperti itu ya. Tapi memang juga yang kalau misalkan gurunya itu guru bahasa Inggris, di Indonesia itu panggilannya Miss atau Mister untuk laki-laki, Miss untuk perempuan. Dan di Malaysia juga sama, biasanya mereka juga panggil Miss, tapi rata-rata mereka memanggilnya teacher. Kalau di Indonesia jarang panggil teacher gitu, jarang ya. Ya sama juga kalau misalkan ada mata kuliah, kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain seperti misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa yang lain, mereka akan menyebutnya dengan sebutan guru di bahasa masing-masing. Kalau Jepang misalkan sensei, kalau misalkan gurunya itu mengajar bahasa Arab, ustaz atau ustazah, seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan mengenai pengalaman saya mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan sekali lagi, ini pengalaman saya ketika saya mengajar. Kalau di Indonesia itu saya mengajar di Jawa Barat, kalau di Malaysia saya mengajar di Johor Bahru. Jadi semoga bermanfaat. Semoga Di Jawa Barat, enggak? Jawa Barat tuh mungkin bisa menambah Bandung. wawasan. Bandung. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, so itu dia guys perkongsian admin kita. Maknanya beliau seorang guru yang mengajar di Jawa Barat. Kalau di Indonesia itu dia di Jawa Barat, dan kalau di Malaysia dia mengajar di Johor Bahru. Mungkin dia mengajar swasta. Macam itu ke agaknya. Lebih kurang lah seperti itu. Oke, so Umi boleh tahu juga guys. Rupanya kalau di Indonesia itu maknanya sekolah dasar SD itu mungkin sekolah, kalau di Malaysia dipanggil sekolah rendah. Nah, sekolah rendah itu di Malaysia darjah 1 ataupun tahun 1, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 tahun. Lepas itu dia akan naik ke, itu sekolah rendah guys dipanggil. Sekolah rendah di Malaysia. Lepas itu dia akan naik ke tingkatan sekolah menengah. Oke, dia tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 tahun guys. Nah, lepas itu kalau dia nak sambung untuk tingkatan 6, tingkatan 6 tu kan ada 2. 6 rendah, 6 atas, 6 bawah, 6 atas lah gitu. So, macam tu guys untuk sistem kat Malaysia. Lepas tu kalau nak masuk college ke atau universiti, macam tu lah.
Jadi maknanya di Indonesia itu seperti itu guys agaknya. Mungkin SD dia SD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia masuk SMP. SMP 1, 2, 3. Sebab admin kita kata tadi 3 tahun kan. Lepas tu masuk SMA. Okay, SMA 1, 2, 3. So seperti itu. Okay, so dia berbeza sedikit kat situ untuk maknanya cara dia. Oh wow, menarik juga untuk Bin ambil tahu, dapat tahu jugalah. Okay, so nanti korang komen lagi ke bawah kalau korang tahu, sebab Om Bin itu tak tahu. Kalau kat Malaysia itu maknanya seperti yang pengalaman Om Bin lah. Hanya itu saja yang Om Bin tahu. Tapi itu dulu masa Om Bin sekolah. Sekarang kan ya dah berapa tahun kan tak sekolah, jadi tak tahu dah di sistem dia macam mana. Okay, so itu saja guys. Semua kita jumpa lagi. Maknanya thank you so much kepada admin kita kerana dah berkongsi pengalaman. Sedikit sebanyak kita dapat tahulah seperti apa perbezaan sistem persekolahan di Malaysia dan di Indonesia. Okay, semua kita jumpa lagi guys. Thank you so much.